Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya atas limpahan rahmat dan inayahnya, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa sama-sama berkumpul di Masjid An-Nabati dalam rangka melaksanakan sholat Jum'ah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selaku khatib pada kesempatan yang berbahagia ini berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada kita sekalian, marilah kita sama-sama untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, pada saat ini, pada hari ini bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal kalender Hijriah dari Kementerian Agama, dan besok adalah tanggal 12 Rabiul Awal, di mana tanggal 12 Rabiul Awal ini merupakan momentum bagi kita semua, bagi umat Islam, yaitu dilahirkannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 15 abad yang silam telah lahir seorang pejuang reformasi sejati yang hingga kini setiap umat Islam menyebut namanya dan senantiasa menyampaikan sholawat dan salam kepadanya. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau sering disebut dengan tahun gajah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan dibesarkan dalam masyarakat yang berkepribadian keras di alam jahiliyah. Dikatakan jahiliyah oleh karena masyarakat Arab hidup dalam kebodohan agama. Mereka hancur akidahnya, rusak akhlak serta pergaulan hidupnya. Mereka menyembah berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri. Di antara mereka saling berseteru, perang saudara, dan saling bunuh. Pembunuhan terhadap anak perempuan kerap terjadi. Pemerkosaan, pencurian, perjudian, minuman keras, dan kejahatan-kejahatan lain juga sering kali terjadi, bahkan merajalela. Lingkungan hidup yang keras dan rusak menjadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa prihatin atas kaumnya. Dan dalam puncak keprihatinnya itu, beliau berkontemplasi atau menyepi di dalam gua Hira. Jauh dari hiruk pikuk kaum jahiliyah,
mencari jalan keluar terbaik untuk membangun masyarakat Arab yang telah rusak itu. Di tengah-tengah beliau berkontemplasi di Gua Hiro itu, turunlah wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5, yang menandai dimulainya masa kenabian. Lalu disusul dengan turunnya surat Al-Mudassir ayat 1-7, yang berarti telah dimulainya masa kenabian. Wahyu Al-Quran kemudian turun secara berangsur-angsur hingga selesai tugas kenabian dan kerasulannya. Wahyu tersebut memberikan petunjuk dan bimbingan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membangun masyarakat Arab dan bahkan masyarakat dunia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, perjuangan dakwah untuk melakukan reformasi terhadap masyarakat Arab terus dilakukan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tantangan demi tantangan dihadapi. Selama 12 tahun beliau melakukan dakwah di Mekah, dan resiko menghadapi tantangan yang amat berat hingga akhirnya beliau bersama pengikutnya hijrah ke Madinah. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah berjalan selama 10 tahun di Madinah melalui perjuangan yang amat berat, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menguasai seluruh jazirah Arab dan berhasil membangun pemerintahan Quran yang penuh keadilan, kejujuran, dan kedamaian. Ada beberapa kebijakan yang beliau memulai dari reformasi akidah. Yang pertama, kebijakan pertama ialah beliau memulai dari reformasi akidah. Hal ini sesuai kandungan ayat-ayat pertama yang turun kepada Nabi dan umumnya kandungan surat-surat yang turun di Makkah. Mengapa harus dimulai dari akidah? Kalau kita cermati bahwa rusaknya masyarakat Arab di masa itu adalah diakibatkan oleh krisis akidah. Dalam rangka perjuangan membangun reformasi murni dan total, maka tepat sekali kita meneladani Nabi Muhammad SAW yang memulai reformasinya dari membangun akidah yang murni dan kokoh. Keberhasilan pembangunan jiwa atau rohani menyebabkan keberhasilan pembangunan jasmani, dan kegagalan pembangunan rohani menyebabkan kegagalan pembangunan jasmani. Dan kegagalan pembangunan selama ini juga sebagai akibat kegagalan sektor rohani atau agama. Dalam hal ini keteladanan Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, kebijakan Nabi yang kedua yang penting kita teladani bahwa beliau membangun persaudaraan dan persatuan yang kokoh. Terhadap sesama muslim beliau membangun persaudaraan demikian kokoh hingga tampak seperti bangunan yang kokoh, yang saling memperkuat antara yang satu dengan yang lain. Mereka senang mengutamakan orang lain sekalipun diri mereka dalam kesusahan. Kemudian terhadap sesama penduduk Madinah yang berbeda agama, beliau membina persatuan dan kesatuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sepakat
dengan mereka dalam piagam Madinah untuk membangun dan mempertahankan negara Madinah secara bersama-sama, mempertinggi toleransi dalam menjalankan agamanya masing-masing, bersama-sama melaksanakan keadilan dan saling menghargai hak asasi masing-masing. Persaudaraan sesama muslim diikat oleh akidah Islam yang kokoh, sedangkan persaudaraan sesama penduduk diikat oleh kepentingan bersama. Dan sudah seharusnya persaudaraan dan persatuan ini diteladani oleh kita yang tengah berjuang membangun reformasi total. Dasar pijakan membangun persatuan ini, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya wallahu a'lam bishawab. Hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kebijakan Nabiullah Muhammad SAW yang ketiga ialah beliau menegakkan amanah, kejujuran, dan keadilan. Dasar ini semua adalah kitab Allah. Dengan menegakkan kebijakan-kebijakan ini, Arab menjadi negara yang aman, makmur, dan damai pada waktu itu. Maka marilah kebijakan Nabi ini kita teladani untuk membangun reformasi menuju kedamaian dan kemakmuran. Dalam hal amanat dan keadilan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Yang artinya wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menunaikan amanat kepada ahlinya. Jika engkau menghakimi antara manusia, hendaklah menghakimi secara adil. Kaum muslimin ahli Jum'ah rahimakumullah, dari urian di atas dapat disimpulkan, pertama, dilihat dari berbagai segi keberhasilan Rasulullah, beliau adalah reformis sejati. Yang kedua, jika reformasi kita ingin berhasil tepat sekali, kita meneladani perjuangan reformasi beliau. Marilah kita teladani perjuangan Nabi Muhammad SAW. Perjuangan reformasi kita sampai berhasil. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li walakum wa nafa'ani wa iyyakum wa zikril hakim. Innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil gurar. Ibadallah, ittaqullaha min sima'il lagwi wa fudulil khabari wantahu amma nahakum anhu wa jazar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man khadalal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin waj'al baldatana hadhihi aminatan mutmainnatan wa sairul buldanil muslimina amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tazakkarun. Astaghfirullahal azim li wa lakum.